Oke, kali ini kita ada di video training kedua. Video training 2 ini kita akan membahas tentang propolis. Apa itu propolis dan bagaimanakah cara menjual ataupun menyampaikan produk propolis ke customer? Berikut kita pelajarin dari awal ya. Apa itu propolis? Selain madu, lebah juga menghasilkan propolis. Propolis ini adalah semacam getah dari pohon-pohon tertentu yang dikumpulkan lebah kemudian dibawa kembali ke sarangnya. Sampai di sarangnya, propolis ini digunakan untuk menutupi atau memperbaiki celah-celah pada sarangnya yang menyebabkan sarang itu tidak tertutup rapat. Jadi fungsi propolis di sini digunakan lebah sebagai lemnya. Makanya ada istilah propolis ini adalah lemnya lebah ataupun sering kita dengar air liurnya lebah. Oke, pertama kita akan bahas bagaimana cara produksi propolis. Kita akan lihat bagaimana bentuk propolis sebelum diproduksi ya. Mari kita sama-sama tonton video berikut. Jadi ini adalah proses lebah ketika mengambil getah-getah dari pohon-pohon tertentu yang kemudian akan dibawanya ke sarangnya tadi. Nah, ini dia bentuk propolis yang mereka ambil. Jadi bentuk aslinya itu hitam dan seperti kerak-kerak di pinggiran-pinggiran sarangnya seperti yang di dalam video. Kemudian untuk proses panennya dikikis dengan pisau karena memang bentuknya keras ya. Dikikis dengan pisau, kemudian dikumpulkan. Setelah dikumpulkan akan dibawa ke rumah produksi untuk dibersihkan dan ditimbang. Oh, oleh Pak Hanif. Ditimbang dan dibersihkannya oleh Pak Hanif, guys. Untuk setelah ditimbang dan dibersihkan, proses selanjutnya itu adalah proses pengolahan di mesin ekstraktor. Jadi ini dia pengolahannya untuk menghasilkan propolis cair ya. Ada mesin ekstraktornya. Setelah selesai, kemudian propolis akan siap di packing. Setelah keluar dari mesin ekstraktor, propolis akan siap di packing. Begitulah cara produksi propolis. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar fungsi propolis. Sebenarnya apa ajakah fungsi propolis untuk tubuh? Yang pertama untuk fungsi propolis adalah propolis sebagai antivirus atau antibiotik bagi tubuh. Jadi, semua penyakit yang berhubungan dengan virus dan bakteri itu bisa disembuhkan dengan propolis. Propolis dapat digunakan untuk pemakaian dalam maupun pemakaian luar. Contoh, ketika kamu batuk atau sakit tenggorokan atau pilek, kamu bisa menggunakan propolis untuk pengobatan. Caranya cukup gampang. Tinggal campur 3-5 tetes propolis ke dalam air, kemudian larutkan dan minum. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan kita juga di tengah pandemi wabah Covid ini. Dimana kan orang-orang itu lagi ramai mencari penangkal untuk virus, untuk daya tahan tubuh, dan kita punya propolis sebagai solusinya. Jadi balik lagi di cara kita menyampaikan ke customer tentang kehebatan propolis ini. Kalau kita menyampaikannya dengan tepat dan pas, pasti customer nggak akan berpikir 2 kali untuk beli propolis. Seharusnya kalau dia paham dengan fungsinya. Selain untuk batuk dan pilek, untuk pemakaian luar itu yang seperti apa? Contohnya seperti bisul, nanah, atau tumor yang untuk luka-luka yang berat seperti itu juga bisa disembuhkan oleh propolis. Bedanya mungkin di takarannya. Kalau untuk bisul dan atau jerawat ataupun luka nanah itu kan tinggal cukup dioles. Tapi untuk penyakit-penyakit yang sudah berat seperti tumor, mungkin pemakaiannya kan udah lebih banyak dibanding dengan penyakit-penyakit kecil yang saya sebutkan tadi. Untuk tumor bisa, untuk kanker bisa, apalagi untuk penyakit-penyakit kecil yang lainnya. Jadi untuk propolis ini sebenarnya
kegunaannya itu banyak sekali dan luar biasa untuk fungsinya bagi tubuh juga. Jadi aku harap kita itu sama-sama paham bahwa propolis ini adalah salah satu produk kita yang luar biasa, produk kita yang hebat, yang punya 1000 fungsi, dan itu yang harus kita sampaikan ke customer. Untuk challenge kali ini aku minta dari Palembang untuk Sekar buatkan video bagaimana cara kamu menawarkan propolis kepada customer yang datang. Videokan ketika ada customer real yang sedang datang ke toko dan kamu mencoba menawarkan propolis di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Bagaimana cara kamu menawarkannya dan menceritakan tentang propolis ini, khasiatnya itu apa-apa aja dan keunggulannya apa-apa aja.